Cara membuat fungsi pada Python. Fungsi pada Python dibuat dengan kata kunci def kemudian diikuti dengan nama. Pada pembuatan program yang kompleks dan memiliki banyak fitur, kita diharuskan menggunakan fungsi. Kenapa memangnya kalau tidak menggunakan fungsi, bisa jadi kita akan kerepotan menulis kode programnya, karena banyak yang harus ditulis dan kode akan menjadi sulit dibaca dan dirawat. Maintenance. Dengan fungsi, kita dapat memecah program besar menjadi subprogram yang lebih sederhana. Masing-masing fitur pada program dapat kita buat dalam satu fungsi. Pada saat kita membutuhkan fitur tersebut, kita tinggal panggil fungsinya saja. Hal ini akan kita coba pada contoh program yang sudah saya sediakan di bawah. Namun, terlebih dahulu, kita harus memahami teori dasar dan hal apa saja yang harus kita ketahui tentang fungsi di Python. Siap, mari kita mulai. Cara membuat fungsi pada Python. Fungsi pada Python dibuat dengan kata kunci def kemudian diikuti dengan nama fungsinya. Sama seperti blok kode yang lain, kita juga harus memberikan indentasi, tab atau spasi 2x untuk menuliskan isi fungsi. Setelah kita buat fungsinya, lalu apa? Setelah kita buat, kita bisa memanggilnya. Intinya apapun yang ada di dalam fungsi, ketika dipanggil itulah yang akan dilakukan. Fungsi juga dapat dipanggil pada fungsi lain, bahkan bisa memanggil dirinya sendiri. Fungsi yang memanggil dirinya sendiri, disebut fungsi rekursif. Fungsi dengan parameter sekarang, bagaimana kalau kita ingin memberikan input nilai ke dalam fungsi? Gampang, kita bisa manfaatkan parameter. Apa itu parameter? Parameter adalah variabel yang menampung nilai untuk diproses di dalam fungsi. Pada contoh di atas, kita membuat fungsi dengan parameter ucapan, lalu bagaimana cara memanggilnya? Cara pemanggilan fungsi yang memiliki parameter adalah seperti ini. Selamat siang, adalah nilai parameter yang kita berikan, lalu bagaimana kalau parameternya lebih dari satu? Kita bisa menggunakan tanda koma, untuk memisahnya. Fungsi yang mengembalikan nilai. Fungsi yang tidak mengembalikan nilai biasanya disebut dengan prosedur, namun, kadang kita butuh hasil proses dari fungsi untuk digunakan pada proses berikutnya, maka fungsi harus mengembalikan nilai dari hasil pemrosesannya. Cara mengembalikan nilai adalah menggunakan kata kunci return lalu diikuti dengan nilai atau variabel yang akan dikembalikan.
Apa bedanya dengan fungsi luas garis bawah segitiga? Yang tadi, pada fungsi luas garis bawah segitiga, kita melakukan print dari hasil pemrosesan secara langsung di dalam fungsinya, sedangkan fungsi luas garis bawah persegi, kita melakukan print pada saat pemanggilannya. Jadi, fungsi luas garis bawah persegi akan bernilai sesuai dengan hasil yang dikembalikan, sehingga kita dapat memanfaatkannya untuk pemrosesan berikutnya. Pada contoh di atas, kita melakukan pemanggilan fungsi luas garis bawah persegi untuk menghitung volume persegi, variabel global dan lokal pada Python saat kita menggunakan fungsi, maka kita juga harus mengetahui yang namanya variabel global dan lokal. Apa itu? Variabel global adalah variabel yang bisa diakses dari semua fungsi, sedangkan variabel lokal hanya bisa diakses di dalam fungsi tempat ia berada saja. Pada Python, urutan pengaksesan variabel scope dikenal dengan sebutan LGB, lokal, global, dan built-in. Jadi program Python mulai mencari variabel lokal terlebih dahulu. Kalau ada maka itu yang digunakan, tapi kalau tidak ada, pencarian terus ke global dan built-in. Variabel built-in adalah variabel yang sudah ada di dalam Python. Perhatikanlah variabel nama yang berada di dalam fungsi health, dan di luar fungsi petik terbalik health. Variabel nama yang berada di dalam fungsi health adalah variabel lokal. Jadi, saat kita memanggil fungsi health, maka nilai yang akan tampil adalah nilai yang ada di dalam fungsi health. Kenapa tidak tampil yang global? Karena itu tadi, Python mulai mencari dari lokal ke global dan built-in. Kalau di tiga tempat itu tidak ditemukan, maka biasanya akan terjadi namerror atau variabel tidak ditemukan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share ke teman-teman jika video ini bermanfaat.